Bab 13 di sebuah warung kecil. Dipublikasikan oleh blog Normi. Chiosan beristirahat sejenak untuk menikmati keindahan alam desa yang asri dan indah itu. Berbasi-basi sebentar dengan penduduk di sana, Chiosan memperkenalkan dirinya sebagai Tan Liang San, seorang pemuda hijau yang sedang berkelana mengenal dunia. Sama seperti kakek petani yang pertama kali ditemui Chiosan, penduduk desa di situ pun menerima kehadiran Chiosan dengan tangan terbuka. Bahkan ada beberapa yang menawarkan Chiosan untuk menginap di rumah mereka. Dengan halus Chiosan menolak tawaran itu dan berkata bahwa ia harus buru-buru sampai di kota terdekat. Dari para penduduk Chiosan kemudian mengetahui arah jalan menuju kota Liuya. Kota ini termasuk kota besar di daerah Kamlang. Menuju ke sana membutuhkan jalan kaki yang cukup lama, serta penyeberangan sungai menggunakan perahu. Setelah berpamitan dan memberi salam hormat, berangkatlah Chiosan menuju kota Liuya. Perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki cukup panjang. Dari tengah hari sampai hampir menjelang senja baru Chiosan tiba di sebuah dermaga kecil tempat perahu penyeberangan. Ternyata hanya ada beberapa perahu yang ada di sana. Chiosan mendekati salah seorang yang ada di sana. Setelah menyepakati harga, dimulailah perjalanan Chiosan menyeberang sungai. Ini memang bukan penyeberangan pertama baginya, akan tetapi Chiosan senang juga. Sudah lama sekali ia tidak menaiki perahu. Kenangan indah tentang masa kecil bersama ayah ibunya menaiki perahu sekejap terlintas di dalam pikirannya. Di sepanjang perjalanan kembali, Chiosan mengagumi pemandangannya yang indah. Banyak rumah dan desa yang berada di sekitar sungai itu. Chiosan juga menghabiskan waktu untuk mengobrol dengan si tukang perahu. Banyak cerita yang ia dapatkan tentang keadaan kota Liuya. Ternyata menyenangkan juga mengobrol dengan si tukang perahu itu. Hari sudah mulai gelap ketika Chiosan tiba di dermaga kota Liuya. Si tukang perahu sangat senang sekali ketika menerima pembayaran Chiosan. Ternyata kelebihannya banyak sekali. Chiosan memang orang yang murah hati sejak kecilnya. Begitu tiba di dermaga, Chiosan memperhatikan keadaan sekelilingnya. Walaupun sudah mulai malam, nampaknya kegiatan di dermaga itu tidak pernah sepi. Banyak orang masih menyeberang, atau membongkar barang muatan, atau juga sekedar duduk-duduk di daerah dermaga itu. Dari cerita si tukang perahu, Chiosan tahu bahwa kebanyakan yang duduk-duduk itu adalah anggota Hai Liongpang, perkumpulan naga lautan. Mereka ini adalah perkumpulan yang menguasai dermaga-dermaga. Perkumpulan sejenis ini sangat banyak, dan kadang menguasai daerah tertentu. Kebetulan Hai Liongpang ini yang menguasai dermaga-dermaga di daerah Kamlang. Ciri-ciri anggota Hai Liongpang adalah menggunakan sabuk besi berwarna hijau dengan hiasan kepala naga di sabuknya. Si tukang perahu berpesan agar jangan mencari gara-gara dengan mereka. Chiosan pun memang tidak ada maksud untuk mencari perkara. Ia sebisa mungkin tidak melakukan hal yang akan menimbulkan keributan agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkannya. Chiosan sendiri pun memang tidak ada niat mencari perkara. Ia sendiri masih belum tahu apa yang ia lakukan di kota ini. Ia hanya ingin menikmati saja dulu keramaian ini. Sekian lama hidup di dalam gua membuat ia sedikit terasing dan tertinggal pengetahuannya. Chiosan memutuskan untuk sekedar mengobrol atau mendengarkan pembicaraan orang-orang, sekedar menambah pengetahuannya atas apa yang terjadi di dunia ramai. Sambil berjalan keluar dari dermaga, ia merasa kagum juga dengan perkumpulan Hai Liongpang itu. Mereka punya wibawa yang tinggi dan mampu mengatur dermaga dengan baik. Walaupun mereka berwajah garang, mereka tetap bisa sopan kepada orang-orang di dermaga. Segala kegiatan di dermaga lumayan tertata rapi. Kota Liuya indah sekali di saat malam. Mungkin karena ini kota pelabuhan, Liuya sangat ramai. Lampion menyala di mana-mana. Di sepanjang jalan terdapat warung dan toko-toko. Orang yang berjualan di pinggir jalan pun tak kalah banyak. Bangunan di kota ini terlihat megah dan besar-besar. Sepertinya banyak orang kaya yang memilih tinggal di sini. Mungkin karena kota pelabuhan seperti Liuya ini memang cocok untuk mengembangkan usaha dagang. Chiosan memilih sebuah warung sederhana yang walaupun tidak terlalu besar, tapi terlihat ramai. Ia ingin sekedar minum teh dan mengisi perut. Ketika memasuki warungnya, si pelayan dengan ramah mempersilahkannya duduk.
Untunglah masih ada sebuah bangku kosong di pojok warung itu. Kagum juga Chio-san melihat isi warung yang lumayan tertata rapi. Ia memesan seguci teh, sepiring nasi, sayur, dan daging. Tidak usah menunggu terlalu lama, pesanannya sudah tiba. Ia pikir, pantas saja warung ini lumayan ramai. Pelayanannya lumayan menyenangkan. Rasa makanannya walaupun tidak terlalu istimewa, sudah termasuk enak. Sambil makan, Chio-san memperhatikan sekelilingnya. Ramai orang di warung ini rupanya sebagian besar dari kalangan Kamou, dunia persilatan. Dilihat dari dandanan mereka dan senjata yang mereka bawa, obrolan mereka pun seputar perkelahian dan dunia bulim, kehidupan persilatan. Percakapan yang kurang menarik, karena sebagian besar mereka hanya menceritakan pertempuran-pertempuran yang mereka menangkan, tentunya sambil ditambah-tambahi di sana-sini. Saat aku menjatuhkannya, aku tidak perlu mengeluarkan pedangku dari sarungnya. Ilmunya yang paling terkenal, naga menjemput mangsa, cuma kentut anak-anak. Hanya perlu beberapa jurus, sudah mampu kupecahkan intisari jurus andalannya itu, kata salah seorang. Lalu bagaimana Kakak Bob mengalahkannya? Pakai jurus apa? Tanya salah seorang. Cukup pakai jurus kelima ilmu andalanku, menyongsong badai menguat tabir. Begitu ia menyerang sambil melayang, aku sudah langsung melihat titik lemah serangannya. Tanpa melolos pedang, segera aku totok titik hiatit di lengan kirinya. Begitu tertotok, ia segera menyerah, jawabnya. Terus, ku tinggal pergi saja, tentunya tidak lupa membawa perempuan yang selama ini bersamanya. Hei, jawabnya. Oh, berarti perempuan yang selama seminggu ini menemani Kakak Bob rupanya adalah Gundik Keparat itu. Pantas cantik sekali. Hahaha. Cantik memang, tapi bosan juga setiap hari perempuan itu menangis minta pulang. Aku bilang, percuma kau pulang. Si Keparat Sumakun itu tidak bakalan menerima kau. Apa jawab si Gundik? Tanya temannya. Dia cuma menangis saja. Tapi setelah tidur bersama tiap hari, lama-lama tangisnya hilang. Dia malah minta tidur terus. Hahaha, jawabnya. Ah, perempuan itu ya begitu. Bilang bosan, bilang takut, bilang marah. Tapi kalau sudah diajak tidur, ya doyan juga. Ucapan itu membuat seluruh isi warung tertawa. Maklum isinya laki-laki semua. Sekarang perempuan itu di mana? Kakak Bob, tanya salah seorang. Di kamar penginapan, jawab orang yang dipanggil Kakak Bob itu. Wah, kau merah cepat-cepat pulang Kakak Bob. Kalau dia kedinginan bisa masuk angin. Nanti harus Lola juga yang mengkeroki punggungnya dengan pedang, tumpul, kata salah seorang, yang sudah pasti disambut dengan tawa gemuruh. Obrolan sarung macam ini memang tidak lepas dari kehidupan kamu, terutama mereka yang dari golongan Hek, hitam. Tapi golongan Pek, putih, pun kadang-kadang mengobrol seperti ini. Dulu waktu kecil, ketika ia sering diajak ibunya mengunjungi di beberapa tempat, ibunya menyuruh Chio-san agar menutup kuping. Kadang-kadang karena Rishi ibunya memilih untuk mengajaknya pergi dari tempat-tempat di mana ada obrolan seperti ini. Cuma karena Chio-san memang masih kecil, ia kurang begitu paham maksud obrolan itu. Sekarang ketika sudah mulai dewasa, ia bisa mengerti kenapa ibunya selalu menyuruhnya menutup kuping. Warung mulai bertambah ramai. Chio-san tak lupa memperhatikan siapa saja yang ada di warung itu. Memperhatikan senjata mereka, gaya berpakaian mereka, dan lain-lain. Sejak kecil ia memang suka memperhatikan sesuatu. Banyak tamu yang pulang, tapi juga banyak tamu yang datang. Mengikuti obrolan itu, tahulah Chio-san, siapa-siapa saja yang ada di situ. Orang yang disebut Kakak Bob itu bernama Bob Gaisun. Dia dijuluki macan barat, makanya bajunya pun dari kulit macan. Bob Gaisun ini walaupun bukan termasuk pendekar kelas atas, namanya lumayan terkenal. Ia datang dari keluarga pemburu yang dikenal memiliki ilmu silat keluarga yang cukup baik. Tindak tanduk keluarga ini pun juga tidak terlalu tercela, walaupun juga tidak terlalu terkenal.
Teman-teman Bob Gaisun yang ada di warung itu pun juga adalah orang-orang kasta menengah di dunia Kamou. Bukan pendekar-pendekar nomor satu, tapi juga bukan orang-orang lemah yang bisa dianggap enteng. Ada beberapa nama yang dikenal Chiosan, seperti Yui Sikang, si malaikat wajah iblis. Ada juga Tio Taili, orang dari Tionghoan Selatan yang terkenal dengan jarum beracunnya. Nama-nama ini pernah Chiosan dengar sekilas saat masih di Butongsan. Nama-nama lain yang ada di warung ini tidak pernah Chiosan dengar. Kalau menurut Kakak Bob, siapa pendekar nomor satu di dunia ini yang masih hidup? Tanya Yui Sikang. Menurutku, wah banyak sekali yang masuk daftarku. Mereka harus diadu, baru bisa lihat siapa yang nomor satu. Siapa saja itu? Tanya Yui Sikang lagi. Chiang Bunjin Butompai, Ketua Butompai, Lau Tian Liong. Chiang Bunjin Xiao Limpai, Ketua Xiao Limpai, Biksu Hong Tung. Dan Chiang Bunjin Mokau, Ketua Partai Iblis, Angsoat. Ketiga pemimpin partai besar ini pantas dijuluki pendekar nomor satu, kata Bob Gaisun. Bagaimana dengan si pendekar kelana, Ken Liua? Tanya Yui Sikang lagi. Pendekar kelana ini tidak pernah ada kabar. Tindak tanduknya pun sangat misterius. Tidak pernah ada orang yang bisa melihatnya. Hanya kalau berindak, meninggalkan nama dengan goresan pedang. Aku sendiri tidak yakin orang ini betul-betul ada atau hanya dongeng saja. Sahut Bob Gaisun. Tapi banyak pendekar yang mengaku kalah olehnya. Sahut salah seorang. Entahlah, bisa saja mereka mengaku kalah dan terluka oleh si pendekar kelana, hanya supaya menutup malu. Cerita itu bisa saja mereka karang-karang supaya terlihat hebat. Kalah oleh si pendekar kelana, kata Bob Gaisun. Bisa juga seperti itu ya, kata hampir semua orang yang ada di situ sambil mengangguk-angguk. Memang orang Kamou itu senang mendengar cerita seperti itu. Mereka kebanyakan senang jika ada pendekar lain yang kalah. Membuat mereka sedikit lega bahwa ilmu silat mereka masih di atas pendekar-pendekar yang kalah itu. Nah itu kan pendekar kelas atas, angkatan tua. Semua orang mengakuinya. Bagaimana dengan yang angkatan muda? Tanya salah seorang. Kalau angkatan muda, tidak ada yang mampu mengalahkan Pang Chu, ketua dari Kaipang, orang Si Marga. Ji bernama Hauleng, kata Bob Gaisun. Benar, Ji Hauleng memang terkenal sekali. Masih muda, tampan, dan sudah mengepalai partai terbesar di Tionghoan. Jumlah anggota tidak resminya saja mencapai puluhan ribu. Orang-orang mengangguk tanda setuju. Tapi jangan lupa juga, dengan pendekar muda dari Butompai, si Naga Harum, Beng Liong, kata Yui Sikang. Chiosan terhenyak. Bob Gaisun berkata, ya benar, aku baru saja mau menyebut namanya. Dia pendekar muda gagah, yang tindak tanduknya gagah. Cuma memang sepertinya ilmunya masih di bawah Ji Hauleng. Namun melihat tindak tanduknya yang tidak kalah gagah, rasa-rasanya dia memang masuk dalam kelas pendekar muda nomor satu. Umurnya baru 20, mungkin juga belum genap. Beda 7 tahun dengan Ji Hauleng. Tapi rasa-rasanya ilmu mereka ya tidak begitu beda jauh. Masalah tampang, yang masih menang Beng Liong. Cara berpakaiannya pun mengagumkan. Rasanya, kalau masalah menjatuhkan perempuan, si Beng Liong jelas lebih unggul dari Ji Hauleng. Kalimat terakhir ini membuatnya hadir tertawa terbahak-bahak. Memang Beng Liong ini tampan dan gagah. Aku sudah pernah bertemu dengannya sekali. Itu pun hanya melihat dari jauh. Aku saja yang laki-laki ini iri dengan tampangnya. Kenapa bukan tampangku yang seperti itu ya? Hahaha, ujar salah seorang. Iya, dia tampan sekali. Tindak tanduknya pun gagah. Dengar-dengar, ia tidak pernah mau membunuh orang ya, walaupun itu perampok ganas sekalipun. Jika sudah kalah dan menyerah, pasti diampuni Beng Liong. Yang ku dengar juga seperti itu. Ia pun wangi sekali. Dari jauh saja wanginya sudah sampai ke hidungku. Kadang ada orang yang wanginya itu menyenangkan. Aku tidak suka wangi-wangian yang keterlaluan. Tapi wanginya si Beng Liong ini memang lembut sekali. Seperti wangi bayi. Ku dengar dari obrolan orang.
Sejak kecil tubuh Beng Liong memang sudah direndam orang tuanya di ramuan khusus. Makanya tubuhnya lah yang wangi, bukan wangi-wangi buatan yang biasa kita semprot di pakaian kita untuk menutupi bau keringat kita yang seperti cuka. Hahaha, seluruh ruangan tertawa. Cio San pun ikut tertawa. Sekian lama bersama Beng Liong dulu di Butongsan, memang tubuh Beng Liong sangat harum. Saat berkeringat, harumnya pun semakin bertambah. Dulu Cio San mengira Beng Liong memakai pewangi khusus. Tahunya ternyata sejak kecil memang ada memakai ramuan khusus. Jelas Beng Liong ini jadi pujaan hati perempuan. Kalau dibandingkan dengan ketua perkumpulan pengemis yang kotor dan bajunya penuh tambal, jelas menang kelas lah. Hei, Kakak Bob, bicara tentang perempuan. Siapa dari golongan muda yang merupakan pendekar perempuan kelas atas? Tanya Tio Taili. Kalau bicara perempuan, inilah kehebatanku. Menurutku, pendekar wanita paling mantap adalah Hu Lingling. Wah, dia cantik sekali, kata Bob Gaisun, sambil membelalakan mata dan menjelita liur di lidahnya. Maksud Kakak Bob, Hu Lingling dari keluarga Hu yang terkenal itu? Benar, umurnya baru 19 tahun. Tindak tanduknya pun gagah, wajahnya cantik sekali, bagai dewi dari hayangan. Aku belum pernah melihat perempuan secantik itu. Umurnya masih muda tapi sudah memiliki ilmu silat kelas atas. Guru-gurunya pun bukan orang sembarangan. Keluarga Hu memang sangat kaya sampai bisa mendatangkan guru-guru dan pesilat hebat semua, kata Bob Gaisun. Bicara tentang keluarga Hu, memang tidak ada habis-habisnya, Kakak Bob. Mereka itu keluarga paling kaya di Tiongguan, daratan China. Keluarganya pun unik sekali, kata Hui Sikang. Kau tahu juga tentang keluarga Hu? Tanya orang si Marga. Bob, siapa di kolong langit ini yang tidak kenal dengan keluarga Hu? Hu Jin, nyonya besar. Hu adalah salah satu wanita paling terkenal di Toingguan. Hanya orang pikun yang belum pernah dengar namanya. Lanjutnya, nyonya Hu ini, walaupun dipanggil nyonya, seumur hidup belum pernah menikah. Umurnya sudah sekitar 70 tahun, tapi amat cantik dan awet muda seperti wanita umur 40 tahunan. Rambutnya masih hitam semua, karena tidak pernah menikah. Beliau hanya memiliki anak angkat. Beliau memiliki 3 anak angkat. Semuanya menggunakan si Marga. Hu juga, yang pertama Hu Ho, yang sekarang menjadi jenderal di istana. Yang kedua seorang wanita bernama Hu Swating. Dia menikah dengan seorang saudagar kaya juga. Malah kekayaan keluarga Hu dan kekayaan keluarga itu sudah disatukan menjadi usaha dagang terbesar di Tiongguan ini. Anak nyonya Hu yang terakhir adalah Hu Kun Tiong, seorang penggemar ilmu silat, namun bakatnya tidak besar. Si Hu Kun Tiong inilah ayah dari Hu Lingling. Dia berkuasa di seluruh Kamlem. Usaha dagangnya amat maju, dan termasuk punya nama di kalangan Kamou. Jelas Hui Sikang. Ya benar, sahut salah seorang. Yang ku dengar, keluarga Hu ini memang kaya sekali. Hu Jin, nyonya Hu, ini memang lahir dari keluarga saudagar. Ia anak tunggal, berkat kerja kerasnya, ia mampu membangun usaha dagang yang sangat besar dan berpengaruh. Kekayaan keluarga ini sudah tak bisa dihitung dan dibayangkan. Kata orang, jika kau keluar dari gerbang rumah mereka dan membedal kudamu selama 10 hari berturut-turut sekencang-kencangnya, kau masih akan tetap dalam tanah milik keluarga mereka. Orang-orang di dalam warung menggumam terkagum-kagum. Tidak terkecuali Cio San. Seumur hidup dia tidak bisa membayangkan ada orang sekaya itu. Usaha dagang keluarga ini sangat maju. Hingga setiap kota dan desa di Tiongguan ini salah satunya pasti ada cabang toko atau usaha milik keluarga Hu. Kalian bisa bayangkan betapa kayanya mereka. Apalagi anak sulung Nyonya Hu adalah jenderal di kota raja. Ini semakin menguatkan posisi keluarga Hu di mata orang. Belum lagi ditambah, anak keduanya itu yang menikah dengan saudagar kaya juga. Bertambahlah kekayaan mereka. Cuma memang yang paling dikenal orang Kamou adalah anak bungsunya itu Hu Kun Tiong. Ia akrab dengan orang-orang Kamou dan juga tindak tanduknya lumayan gagah. Ia sering menolong banyak orang.
Sumbangan-sumbangan uang dan kebutuhan pokok pun tidak pernah berhenti. Orang-orang yang tinggal di tempat dia tinggal semua merasakan cipratannya. Bosan aku membahas keluarga ini. Cerita yang sama ku dengar berulang-ulang. Aku lebih tertarik membahas Hu Lingling. Hehehe, kata Bob Gaisun. Ia melanjutkan. Apa kalian tahu siapa saja guru Hu Lingling? Tanpa menunggu orang-orang menjawab, ia sudah melanjutkan lagi. Guru-guru Hu Lingling, ada 4 orang. Setahuku ada Niko Sakti dari Gobi Pai. Dialah pemimpin Gobi yang baru bernama Buguan. Walaupun ilmunya masih di bawah Chiang Bunjin partai besar yang lain, tapi jelas namanya masuk 5 besar orang-orang paling sakti di Kamong pada zaman ini. Selain Bugat, Hu Lingling juga belajar dari pendekar Palalana yang juga sakti bernama Chin Yoksu. Ada lagi 1 orang guru yang aku lupa namanya, tapi seingatku guru ini juga perempuan. Dia tidak begitu sakti ilmu silatnya, namun memiliki ilmu menukar wajah, alias menyamar. Apa yang kakak Bob maksud? Si Dewi 100 wajah, Lupek Lian? Tanya salah seorang. Ya benar, si Dewi 100 wajah. Konon yang katanya tidak ada seorang pun yang tahu wajah aslinya itu. Mendengar ini Chio-san teringat sesuatu. Dulu rasa-rasanya ketika masih kecil sekali, ia pernah diajak ibunya pergi ke rumah keluarga Hu Kundiong ini. Entah urusan apa, Chio-san tidak begitu jelas. Yang pasti mungkin urusan Gobi Pai, karena ibunya adalah murid Gobi Pai. Chio-san juga ingat beremu seorang gadis kecil yang cantik sekali. Mungkinkah gadis itu adalah Hu Lingling yang dimaksud orang-orang itu? Entahlah. Teman-teman, aku harus pulang dulu. Gundikku nanti kedinginan. Aku pun tahu-tahu kepingin tidur setelah kita membicarakan Hu Lingling. Hahaha, tawa Bob Gaisun. Hahaha, kita ini para laki-laki. Kalau sudah terkena urusan perempuan harus segera disalurkan. Kalau tidak bisa jadi penyakit, ayo kakak Bob. Aku juga mau mampir dulu ke rumah Teng-Teng. Mendengar rumah Teng-Teng disebut, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ramai-ramai mereka pun berdiri dan menyahut. Aku ikut, aku ikut. Tak berapa lama, warung pun sepi. Chio-san pun tertawa. Ia membayar makan dan minumnya lalu ikut keluar juga.